warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Sobat Muda Kids, kembali lagi di Reels Renungan Emas lewat sosmed. Bulan Ramadan disebut juga Syahrul Quran. Kenapa demikian? Seiring dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah ayat 185, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas. Ayat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Qur'an. Ketika bulan Ramadan, bulan diturunkannya Al-Quran, maka paling tidak ada beberapa komitmen yang harus ada setiap individu kita terhadap Al-Quran. Salah satu di antaranya adalah Rasulullah SAW bersabda, "Fima ma'ana," kata Rasul, "Wala taqulu alif lamun, wala taqulu alif lam mim harfun, walakin qulu alif wa harfun, wa lam harfun, wa mim harfun, wa likulli harfin 10 darajat." Kata Rasul, jangan engkau mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tetapi katakanlah alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Walikuli harfin 10 darajat. Dan setiap hurufnya ternyata 10 kebaikan. Sobat Iblis, bisa kita bayangkan ketika kita membaca basmalah saja misalnya, sudah berapa huruf itu? Apalagi kalau kemudian setiap hari kita membaca Al-Quran sampai dengan 1 juz misalnya, ini subhanallah, betapa amat sangat luar biasa nilai kebaikan-kebaikan yang akan kita dapatkan. Oleh karenanya maka mengisi bulan Ramadan, yuk kita sama-sama untuk mengisinya dengan membaca Al-Quran atau tilawat Al-Quran. Yang kedua, menjadi bagian dari keutamaan Al-Quran, salah satu di antaranya adalah sesuai juga dengan hadis Rasulullah SAW. Kata Rasul, "Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi." Bacalah oleh kalian Al-Quran, karena Al-Quran yang kita baca syafi'an, memberikan syafaat, memberikan pertolongan. Pertolongan buat siapa? Kata Rasul, li ashabihi, kepada mereka yang membacanya. Oleh karenanya maka ketika kita hendak menjadikan diri kita ditolong oleh Al-Quran atau Al-Quran menjadi penolong buat kita, maka hendaklah kita membacanya. Tidak cukup sampai di situ. Dalam hadis yang lain, yang ketiga, Rasulullah SAW pun mengatakan, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baiknya kalian adalah man ta'allama al-Quran, yang belajar Al-Quran wa 'allamahu, dan mengajarkannya kepada orang lain. Oleh karenanya maka jangan pernah kita menganggap sepele ketika kita misalnya mengajarkan anak didik kita, ya, belajar alif, ba, dan seterusnya, ya. Begitu juga dengan mengajarkan kalimat-kalimat tertentu misalnya yang menjadi potongan-potongan ayat dalam Al-Quran, ya. Jangan pernah kita menganggap semua itu sepele. Ternyata menurut Rasulullah SAW mengatakan, khairukum, itulah sebaik-baiknya kalian, ya, man ta'allama al-Quran, ya, belajar Al-Quran. Begitu juga wa'allamahu, mengajarkannya kepada orang lain. Sobat Lis, tidak cukup sampai di situ. Bahkan yang keempat, ada hadis Rasulullah SAW fima ma'na, dalam sebuah halaqah Rasulullah SAW pernah mengatakan, kata beliau, sesungguhnya hati ini akan berkarat seperti halnya berkaratnya besi. Kemudian para sahabat bertanya, wa ma dawa'uha ya Rasulullah? Kalau begitu apa obatnya wahai Rasulullah? Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, wa dawa'uha tilawati Al-Quran, dan lagi-lagi obatnya adalah membaca Al-Quran. Oleh karenanya kembali lagi bahwa begitu banyak ternyata keutamaan-keutamaan ketika kita membaca Al-Quran, dan yuk mari kita jadikan Syahrul Ramadan sebagai Syahrul Quran untuk kita sama-sama berinteraksi dengan Al-Quran, sehingga dengan demikian mudah-mudahan seluruh kebaikan-kebaikan, ya,
seluruh kebaikan-kebaikan ketika kita membaca Al-Quran ini menjadi bagian buat kita semua. Demikian barangkali sebagai kuntun singkat di sore hari ini, menjadi manfaat dan pengingat buat pribadi dan juga buat sobat sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.